Jauh sebelumnya Al-Quran atau Allah Ta'ala telah membatas. Jauh sebelumnya Allah Ta'ala telah memberikan gambaran. Kenapa secara filosofis Allah menurunkan ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya berjudi, sesungguhnya berkorban untuk berhala atau saji-sajian, sesungguhnya mengadu nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka Al-Quran menyuruh jauhi, fajtanibuhu, jauhi. Perintah fajtanibuh itu adalah fi'lun amar, adalah mencegah Allah karena ada kepentingan Allah dalam hal untuk menjaga manusia, dalam hal menjaga lingkungan. Tak mungkin Allah Ta'ala yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu bijak, yang begitu punya konsekuensi terhadap apa yang ia ciptakan ini, bahwa ketika dia ada suruhan pasti ada keuntungan untuk manusia. Ketika sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada yang merugikan untuk manusia. Nah, apa untung ruginya? Kalaupun dalam surat Al-Baqarah disebut bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada gunanya, tapi dosanya lebih besar, lebih banyak daripada manfaat, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ibu, bapak yang saya hormati, pakai kata innama, ya ayyuhallazina amanu innamal khamr. Indama itu dalam kajian-kajian kami di surau dulu, itu namanya adalah adat hisar. Adat hisar itu adalah penekanan bahwa khamar itu benar-benar, nah begitu. Bahwa miras itu benar-benar. Benar-benar apa? Benar-benar perbuatan keji. Bahwa khamar itu benar-benar perbuatan setan. Bukan benar-benar. Tidak main-main itu katanya. Tidak main-main itu penterjemah menerjemahkannya. Bukan sesungguhnya khamar itu, judi itu, kemudian berkorban untuk berhala dan mengadu nasib itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Tidak, itu benar-benar perbuatan keji dan perbuatan. Oh, kalau itu apa? Bu, saya ingin secara tersurat ini menjelaskan lebih jauh. Pertama, kullu muskirin haramun. Hadis Muslim, Abu Daud, juga ditemukan dalam hadis-hadis Tirmizi, An-Nasai. Setiap yang memabukkan itu haram, baik itu sifatnya maupun itu zatnya, apalagi zatnya. Kenapa Tuhan melarang kita untuk meminum yang memabukkan itu?
Karena dengan setelah minum itu akal kita tak berfungsi. Akal kita tak berperanan dia. Akal kita tidak normal. Oleh karena itu Dadang Hawari menyebut kalau ada orang telah melakukan minum khamar, setidaknya dia mudah marah, dia temperamental, mudah tersinggung, kemudian bisa memicu kepada permusuhan, bunuh-bunuhan, dan ujung-ujungnya saling tidak menghargai, ujung-ujungnya saling tidak menghormati. Yang kedua, dari segi rohani, orang yang telah melakukan atau mabuk itu, dia tidak bisa lagi ikhlas, dia tidak bisa lagi sabar, dia tidak bisa lagi apalagi waro, apalagi tawaduk ya. Jelas tidak bisa itu ki. Apalagi tawakal, nggak ada itu. Dia optimis tapi tak terkendali. Dia optimis tapi tak terkendali. Emosinya, pemikirannya, pembicaraannya, gestur tubuhnya tak terkendali. Nah, bahkan dalam beberapa ayat lain juga dalam surat An-Nisa misalnya, orang mabuk itu tak bisa sholat. Kenapa? Karena dia tidak konsentrasi. Bagaimana kalau orang yang suka mabuk itu dia menjadi pemimpin? Kalau bagaimana kalau si pemabuk itu dia pemimpin? Sebut dia pemimpin yang paling rendah itu mungkin RT, mungkin pemimpin pemuda, mungkin pemimpin RW, mungkin Pak Lurah, Camat atau kepala dinas, kepala badan. Dia mabuk dia. Karena dia tidak normal, dia instruksikan yang tidak benar kepada anak buahnya. Ya kan? Atau dia instruksikan kepada anggotanya untuk membuat yang menurut akalnya benar itu, padahal regulasinya tidak ada. Ya kan? Bagaimana kalau pemimpin yang membolehkannya? Bagaimana kalau pemimpin yang menyuruh? Bagaimana kalau pemimpin yang mengajak? Atau kata lain, melegalkan, membolehkan? Kira-kira bukankah itu artinya pemimpin akan mengadu domba kita? Pemimpin akan memicu orang agar bertengkar. Pemimpin akan membuat orang bermusuhan. Dan kalau bisa di ujungnya nanti adalah berbunuh-bunuhan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka dalam keadaan mabuk semua. Nah, lalu agama secara dururiyah, kenapa ada agama? Adalah untuk menjaga akal. Untuk apa agama? La dina la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Agama itu untuk orang yang berakal. Sekarang akalnya dirusak. Kalau akalnya sudah dirusak, rusak tak agama? Rusak agama. Rusak keimanannya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya.
Kalau gitu apa artinya? Jika ada orang yang melegalkan atau membolehkan miras, berarti orang-orang itu adalah telah merusak akal, yang ujung-ujungnya melahirkan manusia-manusia yang tidak bermoral. Kalau itu yang sudah terjadi, kalau itu yang sudah ada, kiamat tak? Kiamat tak negeri ini lagi? Kiamat. Kiamat. Karena iki sudah mabuk, ada orang yang tak cocok dengan akal fikiran iki serang orang ini. Kan? Ketika Pak Ali tak senang, dia mabuk, dia serang orang di sebelah rumahnya, dia rampok orang. Akhirnya apa? Ujung daripada mabuk itu karena dia sebuah kecanduan, karena dia sebuah candu, ya. Kalau tidak dapat, nanti dia apa yang terjadi? Dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa, dia menzolimi orang lain. Itu baru miras. Nah, sedangkan tidak mabuk, orang ini mabuk juga dia. Ada mabuk dengan hartanya. Ada enggak orang mabuk dengan harta? Ada orang yang mabuk dengan cantiknya. Ada orang yang mabuk dengan kegantengannya. Ada orang yang mabuk dengan ilmunya. Ada orang yang mabuk dengan pangkatnya. Ada orang yang mabuk dengan jabatannya. Ada orang yang mabuk dengan melagak-lagak saja dia. Kan mabuk juga namanya. Apakah termasuk mabuk yang semacam itu? Iya. Maka negara ini sekarang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk. Ya, jadi saya melihat kok begini-begini negara ini. Maka saya memahami negara sekarang sedang mabuk. Sehingga yang dikatakannya, semua yang dikatakannya, yang diperbuatnya, orang sudah kehilangan rasa. Di dunia politik kah, di dunia agama kah, di dunia ilmu pengetahuan kah? Seperti yang kita baca di medsos atau di media sosial lainnya. Apa yang terjadi? Rampok-merampok, rampas-merampas, mengambil pangkat, mengambil jabatan, mengambil tuah, mengambil nama. Terkesan hari ini seenaknya. Seolah-olah saya memahami hukum ini telah kembali kepada hukmul jahiliyah. Siapa yang berani, siapa yang bagak, siapa yang berkuasa, merampas, merampok hak-hak orang lain. Bagaimana Ustaz Zaki? Bagaimana kira-kira menurut Ustaz Zaki ini ayat? Maka ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, wahai orang yang beriman, sesungguhnya miras itu adalah perbuatan keji dan perbuatan bukankah perbuatan keji itu yang Bapak Ibu pahami disukai? Disukai? Tidak mau? Oh, apa saja termasuk dalam perbuatan keji? Dari segi aspek miras dulu. Kan miras melahirkan perbuatan keji. Miras melahirkan perbuatan setan atau sama dengan setan. Apa saja? Ibu? Orang kalau sudah akalnya tak normal, yang halal dimakannya, yang haram dimakannya, yang subat dimakannya, yang najis dimakannya juga, betul? Dia tak tahu mana yang bersih dan mana yang kotor. Paham akibatnya? Dia tidak lagi bisa membedakan ini yang sah, ini yang batal, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang bermanfaat, ini yang memudarat.
Kalau sudah dilanggarnya ini namanya perbuatan keji. Ini sawah pematang. Ayat tak ada lagi batas sawah dengan pematang. Tak beda dia lagi, ini kamar mertuanya, ini kamar minantunya. Karena akalnya tak normal. Kan ada itu dalam tayangan-tayangan film kita lihat, salah masuk dia. Salah kamar. Tadinya dia kira ini adalah kamar istrinya, ternyata kamar mertuanya. Kenapa masuk dia ke sana? Karena dia sedang mabuk. Apa kira-kira terjadi ketika itu? Coba bayangkan ibu, si orang minantu masuk ke kamar mertuanya, yang dianggapnya mertua itu istrinya. Kira-kira apa? Oh, tak tahu lagi rasa malu. Yang tak tahu rasa malu itu apa? Kucing, kambing, wow. Betul ibu. Salahkah Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan wow? Binatang. Balhum adol. Bahkan lebih berbahaya daripada hewan, daripada binatang. Nah, keji tak? Wow itu sehebat apapun tulang, daging kita berikan kepada dia, karena dia senang itu, padahal itu baik, itu halal, bagus, daging, tulangnya kan bagus itu. Tapi andaikan ada orang behol, ada orang yang dicarinya apa? Yang bersih ini atau ini yang dicarinya? Yang kotor ini dicarinya? Yang kotor ini dicarinya? Itu yang dimaksud dengan perbuatan keji itu. Dan setan dan disebut, kenapa setan dikaitkan di situ? Karena setan ingin mencari masa. Apa kerja setan? Mencari masa untuknya berteman nanti di neraka. Yang menurut setan itu dengan banyaknya kita masuk ke neraka, menurutnya agak kurang kekuatan api neraka ini karena banyak yang dimasukkan. Ternyata setan itu mendengar dia sekarang. Setan itu mendengar dia kata-kata kita ini. Karena setan itu dalam teori Islam, dia melihat kita tak bisa melihatnya. Dia mendengar apa yang kita katakan, tapi dia cuek aja dengan apa yang akan dia lakukan. Setan. Jadi kalau ada yang tidak berubah, setan. Gitu, itu makanya Allah menggambarkan setan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nah, ujung ayatnya itu adalah rijsum, perbuatan keji, dan min amalis syaitan, dan itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka kamu hendaklah berhenti. Nah, kira-kira itu saja Ki.